Oke, event Talks hari ini juga dipersembahkan dengan bangga oleh Bangku Kelas, didukung oleh Ngampus sebagai channel promosi dan pendaftaran. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, kurang lebih kalau yang terdaftar itu ada 100 orang peserta, bahkan ada yang request juga, jadi akhirnya kita buka di channel tambahan langsung di Facebook-nya Bangku Kelas. Jadi untuk teman-teman yang nggak terdaftar, yang tadinya udah nggak bisa daftar melalui Ngampus, tetap bisa menyaksikan melalui channel Facebook. Jadi pesertanya cukup menarik, mostly dari hampir ya sekitar 70-80% mahasiswa, sesuai dengan memang target kita. Ada dosen, ada pengajar dari berbagai kampus dan jurusan, juga karyawan ya, banyak juga dari berbagai bidang industri, sama areanya juga beda-beda gitu. Jadi senang banget hari ini kita bisa kumpul di sini, cukup cerah hari ini alhamdulillah. Jadi untuk kurang lebih 1,5 sampai 2 jam ke depan kita akan berbagi informasi, pengalaman tentang gimana sih kerja di UI UX, gimana cara mulainya dari mana, kemudian kira-kira kerjaannya ngapain aja gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi sebelum kita mulai, ada yang mau disampaikan dulu ya tentang aturan main seperti apa yang akan kita laksanakan. Jadi pertama untuk kelancaran acara, beberapa saat sebelum acara dimulai, video sama audio seluruh peserta Zoom Talk akan dinonaktifkan supaya nggak mengganggu. Jadi kita bisa fokus hanya di narasumber aja dulu gitu ya. Karena nanti kalau terlalu banyak yang aktif malah jadi akhirnya mengganggu gitu, takutnya akan mengganggu. Yang kedua, peserta yang bergabung melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Jadi nanti silahkan teman-teman yang mau bertanya, nanti langsung aja diketik, nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab. Jadi nanti ada sebelum di akhir ya, itu akan kita pilih pertanyaan mana aja yang kira-kira akan kita bahas di situ gitu ya. Nah, jangan lupa nanti tuliskan nama sama asal kampusnya atau instansi atau perusahaan. Jadi supaya jelas nih nanti pertanyaannya dari mana gitu. Jadi kita juga akan lebih enak lah untuk ngebahasnya. Nah, selain itu juga ini kalau nggak salah ada sertifikatnya ya, Om Zulham. Nanti biasanya di sertifikat itu nanti untuk yang mendaftar melalui Ngampus kalau nggak salah. Itu selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah event ini berlangsung. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai. Ini hari ini alhamdulillah udah ditemenin sama temen gue, temen lama, temen main. Jadi kita berdua ini sebenarnya udah kenal lama dan alhamdulillah kita bergerak bukan bergerak ya, kita punya interest yang sama gitu, kita punya minat yang sama di hal-hal yang berbau desain dan UI UX. Oke, kita mulai perkenalan aja, Ping. Silakan, Ping. Oke, perkenalan dulu nih. Oke, nama gua Alvin. Sekarang lagi kerja sebagai product designer di bineka.com. Sebelumnya pernah di Paun, terus pernah di Ekrut juga. Terus yang pertamanya itu pernah kerja di SML Tech. Nah, ini nih yang bareng sama Om Widi awalnya di SML Tech itu. Begitu. Apa ya perkenalan ya? Kayaknya cukup itu aja deh. Kalau Om Widi gimana Om Widi? Ya. Benar ya. Jadi perkenalkan buat teman-teman semua, nama gue Muhammad Widi Anugrah, biasa dipanggil Widi. Jadi untuk saat ini aktif sebagai Head of Product and Marketing di Lena.ai, perusahaan AI yang banyak bergerak di chatbot lah ya. Kemudian sebelumnya, ya itu yang tadi disebut sama Aping nih, bahwa sebelumnya kita pernah bareng di SML Teknologi, waktu itu gue sebagai Lead of UI UX-nya.
Sebelum-sebelumnya pernah jadi product spesialis, pernah jadi web designer, pernah macam-macam lah. Kurang lebih kayak gitu. Oke, perkenalannya cukup kali ya. Ya. Oke, jadi kita mulai dari mana nih, Bing? Ya, Jadi kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain dulu nih? Kita mau, berarti kita konsepnya di sini ngobrol-ngobrol ya Om ya? betul. Jadi kita bagi-bagi sharing pengalaman, bagi informasi gitu ya, berdasarkan apa yang kita alami ya. Berikut juga mungkin nanti ada beberapa informasi yang rasanya sih berguna buat teman-teman yang tertarik untuk memulai karir di UI UX. Gitu. Nah, gue pengen tanya nih, Ping. Oke. Di awal, gue pengen tahu sih sebenarnya pada saat dulu lo kuliah gitu ya, apa sih yang akhirnya membawa lo ke UI UX itu sebenarnya apa gitu? Oke, berarti cerita awal kenal UI UX kali ya. Berarti kita cerita balik lagi ke masa lalu nih, pas lagi masih kuliah itu, kebetulan gue masih bingung sih Om Widi. Kalau waktu kuliah, ini nanti setelah kuliah ini mau kerja sebagai apa ya? Mau ngoding tapi kayaknya ribet gitu. Terus mau hal yang lain tapi jurusannya IT gitu. Dulu tuh sempat ada kakak kelas yang bilang gitu, ngasih kisi-kisi. Nanti di semester, waktu itu gue nanya sih kayak, Kak, nanti di kuliah itu semester akhir tuh ngapain aja sih katanya gitu. Gunanya IT ini, kuliah di IT ini gimana sih? Apakah selalu melulu jadi programmer gitu kan? Terus katanya enggak ya. Dia jawab, nanti tuh ada yang namanya nggak cuma belajar bikin program, tapi ada yang namanya bikin mengetahui kenapa program itu dibuat dan apa namanya, gimana cara kita pakainya. Cuma dulu belum ada term UI UX itu masih jarang. Dulu tuh masih 2012-13an kayak gitu. Sampai akhirnya di semester akhir ternyata ada tuh mata kuliah ini sebelum ada UI UX ya. Jadi dulu tuh mata kuliahnya itu interaksi manusia dan komputer. Jadi sempat di spoiler itu dulu nanti ada nih kenapa Windows itu tombol home-nya itu, tombol Windows-nya itu ada di sebelah kiri bawah gitu. Terus kenapa apa namanya, nanti dia munculnya ke atas, pokoknya hal-hal kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tuh ada ilmunya gitu. Nah sampai akhirnya ketika waktu sidang ditanya nih sama dosen yang nyedang ya, kamu kenapa suka desain katanya gitu. Terus nanti setelah kalau misalkan saya sebagai klien, kamu sebagai yang kerjain ya, terus kamu mau apa nih yang mau kamu tanya ke saya katanya gitu. Nah di situ karena belum ada, ya karena term UI UX masih belum ada, wah masih minim banget dulu tuh mau belajar ke situ, bingung tuh jawabnya. Sampai akhirnya kata dosennya, yaudah nih PR buat kamu gimana caranya kamu cari tahu kalau misalkan kamu ketemu kasus kayak begitu katanya gitu. Sampai akhirnya masuk ke SML Tech waktu itu sama Om Widi kebetulan waktu itu pas lagi ngelamar front end. Masih ingat banget tuh pas masih front end. Tapi ketika ngobrol-ngobrol kata Om Widi, kebetulan gue interest di bagian gue yang sering gue bikin itu desain buat web, desain app. Di situ baru tuh dikasih tahu, oh ini lu bagusnya di UI UX karena ada term UI UX bla 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 gitu. Jadi dijelasin sama Om Widi kayak UI UX kayak bagaimana gitu. Kebetulan dari gue sendiri pun tertarik. Akhirnya masuk di UI UX bareng gitu. Jadi sebenarnya emang lu udah minat desain ya sebelumnya? Iya, jadi sebelumnya emang suka desain, tapi bukan desain grafis, lebih ke kayak cheating sih sebenarnya Om. Kayak misalkan di kampus ada tugas bikin program apa, terus nanti ada interaksinya kayak gitu, ada interaksinya si programnya. Nah, gue nge-cheatnya pakai ya programnya gue bikin desainnya, terus nanti bisa diklik pakai slide tuh dulu tuh bisa diklik-klik gitu kan, jadi kayak prototype gitu. Dan ternyata yang gue pernah kerjain itu adalah UI gitu, UI design gitu. Iya, jadi cuma belum kenal istilah UI UX dan lainnya gitu sih awalnya.
awal ya? Ya. 2012-2013 ya? 2012-2013. Ya emang, iya kalau gue inget-inget lagi sebenarnya UI UX itu kan ya baru rame di Indonesia itu sekitar 2013 ke atas tuh. Nah, jadi walaupun sebenarnya kalau di luar itu udah dari sebelumnya gitu ya. Bahkan kalau sekarang ada istilah yang baru lagi, bukan UI UX designer, tapi sekarang namanya udah mulai switch ya jadi product design ya. Iya, jadi product Nah, design. itu pun sebenarnya kalau ini gue jadi ingat lagi nih pada saat gue dulu mau kuliah juga ya. Gue tuh dulu sebenarnya minatnya di grafis. Gue emang dari kecil itu gue senang gambar gitu. Nah, gue pengen banget dulu masuk ke seni rupa. Dan di seni rupa itu ada jurusan product design, desain produk. Oke. Nah, itu sebenarnya konsepnya hampir sama loh dengan UI UX yang sekarang gitu. Karena yang dipelajari itu di sana itu cara lu mendesain sebuah benda atau sebuah produk gitu sesuai dengan kaidah-kaidahnya dan tujuannya adalah orang nyaman makainya gitu. Iya. Nah, itu konteksnya hampir sama ya sama UI UX, cuma Iya, bedanya betul. itu bukan produk digital gitu. Itu dulu gue baca-baca tentang desain produk itu yang dibuat itu kayak lu bikin bangku gitu, lu bikin gelas gitu, lu bikin mangkok gitu. Nah itu yang produk desain tuh kayak gitu tuh. Nah pada zaman itu. Nah, tapi memang begitu di 2013 ke sini lah itu mulai banyak tuh. Karena memang yang namanya di produk digital udah mulai marak gitu kan. Nah, lu sendiri, Vin, ya. Jadi kan tadi lu udah mulai kenal gitu. Nah, terus kalau boleh tahu nih pada saat itu, ya, gimana caranya lo benar-benar akhirnya masuk gitu? Apa yang lo lakukan gitu? Oke. Berarti dari pertama itu mungkin kenalan dulu nih sama UI UX itu apa gitu. Terus yang paling commonnya itu apa itu UI, apa itu UX gitu kan. Padahal dulu tuh term UI UX itu udah rame, tapi tetap nih dari perusahaan-perusahaan ini biasanya masih ada salah kaprah gitu tentang UI sama UX itu disatuin. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi ini sekalian dijelasin ya Om ya. Jadi kalau misalkan UI itu biasanya lebih ke arah grafis gitu, kayak gimana caranya kita bikin aplikasi atau bikin desain aplikasi yang secara desain itu bagus gitu dan enak dilihat gitu. Coba karena itu berkembang tuh dari zamannya waktu nih, dari dulu contohnya kayak Google gitu kita masih lihat desainnya kotak-kotak gitu, tapi kalau sekarang itu udah mulai diminimalisir, udah pakai kayak flat design mungkin dulu ada zamannya, terus apa namanya, banyak tuh kayak desain-desain yang udah mulai masuk ke ya di perkembangan desainnya itu gitu. Jadi lebih minimalis gitu. Karena kalau dulu tuh, kalau desain zaman dulu kayak masih banyak tuh tombol-tombol yang nggak perlu, terus tapi ternyata apa namanya masih dikeluar-keluarin gitu. Nah di situ sih UI sih. Kalau jadi dulu tuh gue belajar awalnya karena gue bisa desain dulu tuh kebetulan Photoshop gue bisanya. Akhirnya di situ gue cari dulu nih apa itu UI-nya gitu. Jadi UI itu kayak gimana, terus ternyata di situ ada yang namanya mockup, ada wireframe, ada macam-macam. Nah di situ gue belajar dulu nih, belajar tentang UI-nya dulu. Setelah gue udah coba seenggaknya satu gitu bikin mockup, akhirnya baru di situ gue lanjut lagi belajar UX. Nah UX-nya itu lebih ke gimana cara kita pakai, gimana cara orang melihat desain kita, apakah mereka udah cukup mengerti atau belum. Nah, jadi disitulah baru gue tahu nih tentang UX gitu. Dan ternyata di UX sendiri itu cara kita mendesain UX itu banyak metodenya gitu. Yang mungkin nanti bakal kita jelasin satu-satu kali metodenya.
Gitu sih kalau gue, Om. Nah, ini tadi gue sempat berpikir gini, jadi lu kan berangkatnya dari desain nih, Iya. lu mempelajari aplikasi desain dan sebagainya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya untuk orang-orang yang nggak bisa desain itu gimana, Vin? Oke. Jadi kan kalau kayak lu, kayak gue gitu, kita berangkatnya dari ketertarikan kita sama desain nih. Iya. Nah, sementara sebenarnya kalau sekarang kan, nah menurut lu gimana nih? Jadi gimana kalau kita belum bisa desain tapi kita mau masuk UI UX, mungkin kayak begitu, Om ya? Oke. Sebenarnya kalau dari apa ya? Kalau dari UI UX ini secara keseluruhan, untuk belajar UI desain itu nggak sulit sih. Maksudnya nggak sulit kayak kita belajar desain grafis. Kalau kayak desain grafis kan kita mengandalkan kreativitas gitu kan. Terus kita sebenarnya di UI design juga kita mengandalkan kreativitas gitu. Tapi desain kreativitasnya itu lebih ke arah logical thinking sih. Jadi kayak kita lihat ada aplikasi-aplikasi yang udah ada nih. Nah, kita bisa contoh dari situ dulu gitu. Terus kayak prosesnya kayak bagaimana jalannya satu aplikasi itu. Nah, dari situ kita bisa coba sih. Paling kalau misalkan arah UI design-nya itu kan dia mostly ya cuma kayak kotak gitu buat bikin button atau bikin satu halaman itu ada elemen-elemennya kayak tombol, ada kalau sekarang namanya card gitu yang cuma gambar, kita masukin kayak gitu. Jadi untuk belajar UI design sendiri menurut gua nggak sulit sih gitu. Walaupun kita nggak bisa ngegambar gitu ya, karena gua pun sejujurnya nggak bisa nih ngegambar tangan gitu. Yang penting kita bisa bikin apa namanya kotak-kotak kayak gitu-gitu aja sih. Sebenarnya nggak susah lah intinya gitu. Jadi kayak bikin coret-coret tantangan gitu, Iya. bisa ya? Coret-coretan tangan juga kan itu nanti kita pakai terus tuh kalau di UI design tuh. Sebelum kita mendesain pakai aplikasi gitu ya, mendesain di digitalnya kan kita biasanya coret-coretan tangan dulu kayak gitu. Yang penting ya itu aja, kita bisa bikin coret-coretnya aja dulu gitu. Oke. Nah, oke, berarti tadi kita udah ngobrolin perbedaan UI UX. Jadi kalau bisa nggak sih kalau misalkan sekarang ini gue menyimpulkan bahwa sebenarnya kan tadi lu bilang UI sama UX itu ada dua hal yang berbeda gitu ya. Tapi sebenarnya kan mereka satu kesatuan gitu ya. Di mana UI itu sebenarnya part of-nya UX kan. Iya. UX itu nggak akan lengkap tanpa ada UI gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dipisahkan, tapi merupakan satu kesatuan gitu. Jadi ini perlu teman-teman ketahui juga bahwa kalau ada orang tuh kadang-kadang membedakan gitu, UI sama UX tuh beda gitu. Ya ada tergantung konteksnya gitu. Tapi sebenarnya UI itu adalah part of UX gitu. Di mana visualisasi itu adalah bagian dari bagian dari experience gitu. Sebuah experience itu akan lengkap pada saat visualisasi itu juga terpenuhi gitu. Sekarang bayangin aja kalau misalkan ada sebuah aplikasi mobile gitu ya, Android maupun iOS gitu, secara fungsionalitasnya itu bagus gitu, semua goals itu bisa tercapai, tapi visualnya tuh enggak banget gitu. Kadang-kadang kita juga jadi males makainya gitu. Nah itu sih sebenarnya. Betul nggak? Iya, betul. Gue sepakat sih kalau gitu. Nah, di sini mungkin ada sedikit gambaran ya. Wait. Kelihatan nggak sih? Ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang paling bawah ini di dalamnya ada
UI design, terus di atasnya ada IXD, itu masuk ke interaction design, terus ada UX, di situ ada user experience. Nah, di sini dari 3 hal tersebut kita bisa simpulin kalau 3 hal ini masuknya ke product design gitu, di mana di dalamnya ada UX, IXD, sama UI design. Nah, di atasnya itu tuh ada customer experience sama service design. Tapi yang 2 di atas itu dia lebih masuknya ke lebih ke marketing sih. Jadi gimana caranya mereka bisa jual desainnya, terus bisa mereka lebih fokus ke arah marketing desainnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kayak kita nih Om nih, kita lebih ke UI UX, masuknya ke product design. Nah, di situ kita bisa simpulin nih kalau misalkan UI UX itu UI itu adalah bagian dari UX gitu. Jadi UX jadi itu kita bisa lihat kalau si UX ini sebenarnya luas banget gitu, nggak cuma UI doang begitu, masuk ke interaction design juga. Ya, ya, ya. Nah, ini makin menarik nih, bahwa itu ternyata tidak sesimpel yang dibayangkan orang gitu ya. Karena kan gini, ada nih anggapan bahwa kerja di UI UX itu enak gitu, karena gampang gitu. Iya. Jadi tinggal gambar aja, tinggal bikin udah selesai gitu. Padahal sebenarnya aktivitas di UX itu kalau kita ikutin pakem-pakemnya itu lumayan kompleks ya. Iya, lumayan kompleks. Betul. Nah, tadi kita ngomongin UI-nya nih. Mungkin kita lari ke UX-nya ya. Maksudnya ngapain aja sih di UX gitu. Terus di UX itu ada apa aja sih gitu. Gue lagi nyari ini bentar ya. Oke, nah sekarang di UX itu ada apa sih? Nah ini gue mau ngasih tahu nih ada satu wait. Oke, nah di sini mungkin gambaran jelasnya nih bedanya UI sama UX gitu ya. Oke. Nah kalau di UI itu kan kita bisa lihat di situ kita lebih fokus ke visual design. Nah, terus ada warna, terus kayak grafiknya, terus kita lihat layout, typography kayak gitu. Terus kalau di UX itu ada interaction design, wireframe, prototype, user research, skenario gitu. Nah, di sini nih yang membuat gue tertarik sama UX gitu ya. Kenapa? Karena sebelum kita membuat produk gitu, nah kita emang harus perlu tahu dulu nih siapa audiens kita, terus behavior-nya mereka seperti apa gitu. Nah itu jadi sebenarnya buat di UX itu kita ada satu metode nih Om, namanya design thinking. Okay. Ya, kok repot ya bang? Design thinking, nah, mana sih? Kok mouse gue hilang? Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Oke, nah design thinking. Nah ini nih proses dari kerjaan seorang UX sih menurut gue salah satu. Nah design thinking itu apa sih? Design thinking itu adalah sebuah metode gitu pemikiran. Jadi cara kita berpikir sebagai desainer itu tuh adalah gimana ya jelasin ya. Jadi kita harus punya design thinking sebagai cara kita berpikir ya gitu. Nah, di sini ada 5 tahapan design thinking. Yang satu itu empathize, define, ideate, prototype, sama test. Nah, mulai dari empathize dulu nih. Empathize itu adalah empati gitu. Jadi sebelum kita membuat produk itu kita harus tahu dulu nih. Yang tadi gue jelasin sebelumnya adalah kita harus punya empati buat tahu siapa usernya,
dan bagaimana si user pain-nya si user gitu kan. Terus wait, kok hilang ini? Sorry ya. Nah, kita ada pain-nya si user gitu. Terus masalah-masalah yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari apa sih gitu sebelum kita membuat produk gitu. Nah, setelah kita udah tahu nih masalahnya si user-user itu, kita mulai mendefine. Kita define kira-kira kita jabarin nih masalah-masalahnya si user ini apa gitu. Misalkan dia kalau Gojek ya, misalkan kalau kita lihat Gojek ini boleh sebut merek kan ya. Kita lihat Gojek misalkan dia tahu nih target user adalah user yang pengen berpergian kemana-mana tapi agak sulit buat jalannya gitu ya. Dia melakukan riset gitu. Mereka cari tahu dulu pain-nya si user itu apa sampai ke tahap kedua itu yaitu define. Nah, mereka jabarin nih apa nih si masalahnya si user ini gitu kan. Nah, setelah itu mereka ideate, mereka cari idenya, mereka kumpulin ide, mereka cari solusi buat nanggulangin masalah dari si user itu. Nah, setelah itu mereka melakukan kita nih melakukan prototyping dulu. Nah, prototype ini kita biasanya sebelum di develop, sebelum di coding atau segala macam itu ya kita bikin prototype dulu gitu. Jadi biar apa? Biar itu menghemat waktu gitu ya. Biar kita tahu nih si ide yang udah kita tuangin itu udah berhasil atau belum. Nah, akhirnya di tahap terakhir itu ada testing. Nah, di tes ini yaitu tadi setelah kita prototipe-nya udah jadi, kita langsung tes lagi, kita balik lagi ke usernya, terus si usernya misalkan di situ masih ada kekurangan, nah itu kita bisa iterasi lagi, balik lagi. Kita salahnya di mana nih? Misalkan salahnya di idenya nih, solusinya kurang bagus, nah kita balik lagi ke ideate kayak gitu. Tapi kalau di situ ternyata yang salahnya itu adalah apa namanya, oh nih masalahnya ternyata bukan itu, kita balik lagi ke proses define kayak begitu gitu. Jadi sebenarnya ini proses iterasi dari design thinking ini sebagai apa ya, pondasi pemikiran dari si desainer kayak begitu. Oke, ini sebenarnya di sini bahwa proses design thinking mulai dari step pertama empathize sampai ke testing ini biasanya kita dilakukan dengan waktu yang nggak lama ya. Biasanya waktunya kan mepet-mepet tuh 1 minggu, 2 minggu gitu. Dan bahkan ini Vin, jadi dari pengalaman gue, proses ini ternyata berpengaruh banget dalam atau mungkin gini, bisa ini banget nih, apa inline banget diterapkan di product management gitu. Karena gini, yang namanya kita mendevelop sebuah produk mulai dari awal sampai rilis itu kan mostly biasanya kita butuh, kalau dulu ya butuh 3 bulan bahkan 6 bulan gitu, bahkan lebih ada yang sampai setahun gitu. Nah, dengan adanya metode-metode UX, proses itu tuh jadi lebih singkat gitu. Kebayang nggak lu sekarang kayak apa, produk yang digital yang umum ya, mungkin kayak yang udah ngetop kayak Gojek misalkan atau Tokopedia atau apapun itu, mereka tuh rilisnya tuh cepat banget gitu. Jadi mungkin bisa dibilang setiap bulan ada rilis baru gitu. Dan fitur-fitur baru itu banyak banget gitu. Maksudnya banyak dan cepat gitu. Dan ini karena mereka perusahaan-perusahaan sekarang, terutama perusahaan-perusahaan digital yang unicorn ya atau perusahaan besar, mereka kan mengadop banget UX ya. Jadi knowledge UX itu dipakai banget gitu di mereka untuk mendevelop sebuah produk. Jadi memang ini menariknya bahwa ternyata UX itu pekerjaan UI UX itu metodenya udah jelas, udah cukup jelas gitu. Jadi panduannya tuh lu mesti ngapain aja udah jelas gitu. Tinggal kita memahami di masing-masing step itu ya, itu nggak? Betul.
Jadi kayak misalkan tadi empathize tuh apa sih gitu. Nah, apa sih yang mesti dilatih di situ gitu kan. Itu kan sebenarnya sesuatu yang empathize itu kan sebenarnya bukan technical skill ya, lebih Bukan. lu gimana lu berempati terhadap lingkungan lu gitu ya. Mhm. Gimana caranya, karena, mungkin gini Vin, ada satu yang perlu kita, ini ya, ini relate ke apa, satu metodologi user centered design, Oke. ya kan? Di mana Mhm. lu mendesain sebuah produk itu harus, berpusat kepada si pengguna. Jadi bukan kita nih, bukan maunya kita gitu, kita bikin produk yang maunya kita gitu, tapi Mhm. sebenarnya kebutuhannya pengguna tuh apa sih gitu. Mmm. Nah, itu sebenarnya goals itu yang dilakukan sama, UX, UI designer. Jadi tidak serta-merta kita bikin desain, tapi juga kita sebenarnya membuat sebuah desain itu berdasarkan kebutuhan pengguna. Jadi ada data sebenarnya. Nah, Iya. salah satu pengumpulan data tadi itu di empati tadi. Jadi, biasanya di fase awal itu kan kita melakukan interview ya. Mhm. Gitu, lu lu kalau misalnya lo mau bayar itu lu gimana sih prosesnya? Lu lebih senang bayar pakai metode A atau pakai metode B gitu. Nah, kayak kayak gitu. Terus, jadi menggali sebenarnya, kebutuhan customer tuh apa dengan cara yang tadi empati. Nah, kedua masuk yang define tadi. Define itu kan sebenarnya kalau bisa dibilang gini, UI UX itu adalah orang yang, suka mencari masalah. Waduh. Tapi bukan dalam konteks negatif, bener nggak? Betul betul. Salah satu goals-nya lu tuh, lu bisa menemukan masalah gitu. Mhm. Jadi Sebenarnya lebih ke berpikir kritis gitu. betul. Iya. Jadi bukan cari masalah kayak cari ribut ya, bukan. Enggak. Tapi lebih ke sebenarnya masalahnya apa sih gitu. Jadi kan, itu yang menjadi, titik awal untuk di-solve gitu, di next-nya gitu. Bahwa, Mhm. oh kalau kita udah tahu masalah, oh ternyata masalahnya itu di sini gitu. Nah, kita akan tahu gimana nih solusi apa yang harus kita buat gitu. Karena kalau lu nggak tahu masalahnya apa, ya lu mau solve apa gitu. Lu mau Mhm. mau menyelesaikan sebuah problem apa gitu. Nah, kemudian baru ideation. Nah, sebenarnya di ideation itu banyak banget aktivitas yang menarik sebenarnya. Kayak misalkan lu sketching, kemudian oh ini apa biasanya kita mulai pakai tools-tools, UX nih kayak sticky note dan sebagainya itu mulai Iya. di situ tuh. Jadi kalau mungkin nanti bisa di-show kali ya, beberapa aktivitas di Iya. UX yang mungkin menurutku menarik dan, tadi setelah kita bikin sketching dan sebagainya sampai nanti itu akan jadi sebuah prototype. Nah, ini yang menariknya di UX itu adalah kenapa tadi relate ke product management bahwa, ini akan mempercepat proses di product management karena untuk prototyping sendiri, mulai dari ideation sampai prototyping, kita sebenarnya nggak butuh sesuatu yang apa ya, quality-nya bagus banget gitu. Jadi cukup dengan gambar coret-coretan itu bisa dijadikan sebuah alat untuk melakukan testing gitu. Jadi kayak misalnya kita mau bikin mobile apps, nggak perlu kita ngedesain langsung di tools-nya, misalkan kita pakai apa XD atau Figma gitu. Tapi kalau memang kita butuh cepat, kita sketch aja gambar di kertas, kemudian kita langsung bisa kita lakukan tes atau kita buat sebagai prototyping, kita tunjukin ke usernya benar nggak nih kalau prosesnya kayak gini, lu gimana, lu happy nggak gitu, atau lu paham nggak nih cara pakainya gitu. Nah, baru Mhm. artinya itu bisa mempersingkat waktu kerja gitu, tanpa lo harus menghabiskan waktu untuk ngedesain berjam-jam gitu atau bahkan berhari-hari, tapi dalam hitungan menit aja lu udah bisa langsung dapat hasilnya, testing ini udah oke atau enggak. Nah, kalau nggak oke balik lagi iterasi ke step yang mana nih, mau ke ideation lagi atau bahkan lu cari problemnya, oh ternyata problemnya bukan itu gitu, itu kurang pas tuh, kita cari lagi problem yang sebenarnya apa. Mhm. Kayak gitu ya. Iya, betul. Nah, oke. Nah, kalau
lu sendiri nih, kalau tadi kan udah itu kan sebagai sebenarnya kayak panduan ya, panduan Mm-mm. aktivitas. Mm-mm. Kalau dalam realitanya, lu menjalankan itu semua atau gimana? Waduh. Nah ini terkaitnya ke UX proses gitu yang tadi gue lagi struggling, kursor rumus gue tidak ada. Oke, jadi untuk realitanya apa sih yang dikerjain sama UI UX-nya? Itu yang tadi kita jelasin yang tentang design thinking itu banyak sih Om. Maksudnya banyak yang kita jalanin dimulai dari riset, kita melakukan riset, di situ riset juga ada beberapa metode seperti interview atau ada card sorting gitu. Terus kita bisa observasi juga. Nah, jadi sebelum tahap awal dari kita membuat suatu produk itu biasanya itu dulu gitu. Sesuai sama yang tadi kita pengen tahu itu empati, jadi kita melakukan riset dulu gitu biar kita tahu. Terus setelah kita meriset, biasanya di situ entah kita melakukan desain sprint atau workshop-workshop untuk menggabungkan ide-ide dari teman-teman yang lain gitu. Nah, ini nih yang pengen gue kasih tahu lagi, salah satu menariknya di UX design itu adalah kan di kerja itu ada kita sebagai product designer gitu atau sebagai UX designer gitu. Nah, kita ini sebagai penengah dari tiga tiga pilar nih. Yang pertama itu adalah engineer, software engineer. Berarti kita banyak kolaborasi itu sama mereka. Terus kita juga ke arah bisnis. Jadi kita ngelihat bisnis ketika kita membuat produk itu bisnisnya kayak bagaimana. Terus yang paling utama itu kita ngelihat user sih, user gitu. Nah, dari tiga tadi ada engineer, bisnis sama user. Kita ini harus ada apa ya namanya? Ada di tengah-tengahnya gitu. Jadi kita menengahi semua orang ini gitu, semua dari orang yang lihat sudut bisnisnya, kita lihat dari teknikalnya juga di software engineer-nya gitu. Kita lihat juga dari usernya gitu. Nah, itulah yang membuat menurut gue ya, membuat UX menarik itu di situ. Jadi kita benar-benar nge-gather nih semuanya gitu. Nah, itu bisa kita implementasiin pas lagi kita membuat ide gitu. Jadi ketika udah dapet nih hasil risetnya, kita udah melakukan risetnya udah kita jabarin, udah kita bikin presentasi biasanya. Nah, terus kita ngajak nih teman-teman yang lain yang bukan dari sisi kita doang gitu ya, bukan dari UI UX doang gitu. Kita ngajak stakeholder-nya yang biar dia melihat dari sisi bisnisnya kayak bagaimana, terus kita ajak product manager gitu kan, biar mereka nih yang fokus di arah bisnisnya gitu. Terus kita ajak juga engineer, biasanya sih front end engineer atau software developer-nya gitu, biar mereka fokus di arah teknisnya gitu. Mungkin nggak sih yang kita bikin desainnya ini teknologinya memungkinkan atau enggak biasanya kayak gitu. Nah, terus kita ajak juga nih user gitu dalam buat memvalidasi gitu. Bener nggak sih ini yang kita mau buat itu adalah pain-nya mereka, berdasarkan pain-nya mereka, berdasarkan behavior-nya mereka gitu. Nah, jadi User, iya, ya, usernya adalah pengguna ya. iya, ada penggunanya gitu. Nah, dari situ kita bisa membuat suatu produk yang efektif gitu, yang tepat sasaran dan dan teknologinya pun ada. Atau kalau dari UI nih, dari front end-nya mereka tuh bisa gitu bikin kayak begitu. Nah, gitu. Terus setelah kita udah bikin produknya, udah kita gather idenya, baru tuh mulai muncul biasanya banyak sketching, banyak coret-coretan gitu dari teman-teman gitu ya. Biasanya dituangin di sticky note gitu kan. Nah, ide-ide itu yang udah kita catat nih, ide-idenya dari teman-teman yang lain, kita translate
kita ganti kita rubah semua ide itu ke kita jadiin desain gitu, jadiin mockup biasanya. Jadi kalau itu softwarenya adalah mobile, kita translate jadi desain mobile gitu. Kalau itu bentuknya web, kita translate jadi mockup web gitu. Terus kita bikin prototipe-nya juga dengan harapan si prototipe ini udah cukup mewakili dari software atau dari apps yang mau kita buat gitu. Nah, jadi untuk daily life-nya tuh kayak begitu sih UX. Akhirnya setelah itu kita share lagi, kita kirim nih ke software developer buat dibuat aplikasinya gitu. Jadi si prototipe itu sebenarnya juga bisa jadi guidance buat developer ya, bahwa kayak Iya, misalnya interaction itu nanti perubahannya kayak gimana gitu, mereka bisa iya, gambar kan. iya. Jadi biar nanti contoh dari ide-ide yang tadi itu tertuang di prototipe, biar si developernya itu tahu nih, oh next-nya ini nih yang mau dibuat gitu. Interaksinya kayak begini gitu. Kayak begitu sih. Oke, sip, menarik. Mm-mm. Nah, terus ini tadi itu ada poin yang menurut gue cukup menarik. Pada saat tunggu, tadi itu sebelum kita, oh ya, jadi tadi gue mau meng-highlight bahwa kolaborasi gitu, bahwa di UI UX itu akan selalu kolaborasi ya, jadi dia nggak bisa tidak mungkin berdiri sendiri gitu. Kan seperti lu jelasin tadi bahwa dia posisinya adalah sebagai penghubung bisnis, engineering juga ke sisi user gitu. Jadi mau tidak mau sebenarnya kolaborasi ini ada jadi kayak semacam skill yang mesti dimiliki oleh setiap orang yang mau terjun ke UI UX. Selain juga komunikasi, ya nggak? Betul, iya. Karena tanpa komunikasi nggak bisa kolaborasi pasti. Jadi komunikasi harus lancar dan sebagainya. Jadi memang ini menurut gue sih ya, begitu gue dulu juga terjun ke UI UX, karena sebelumnya kan gue pernah jadi web designer dan sebagainya, itu beda banget gitu. Web designer tuh ya udah kita ngedesain doang tanpa lu mikirin hal-hal yang tadi diceritain sama Alvin gitu. Tapi begitu masuk ke UI UX itu desain saja sebagai satu part kerjaan gitu. Selebihnya adalah gimana nih mencari solusi gitu, pertama mulai mencari masalah dulu, misalnya masalahnya gitu, terus solusinya apa, terus lu ngobrol dengan teman-teman artinya kita karena kan beda orang, beda divisi punya insight beda ya, punya masing-masing punya kepentingan sendiri gitu. Nah, kita tuh meramu di situ gitu, meramu kebutuhannya si engineer kayak gini, karena gini, jangan sampai kita membuat desain tapi justru akhirnya malah menyusahkan si engineer. Iya, betul. Susah banget. Itu dulu kayak gitu susah, tau nggak lu gitu kan, sering banget tuh kayak gitu. Nah itu jangan juga gitu. Tapi dengan empatinya seorang UI UX, dia membuat solusi yang mempermudah semua gitu, termasuk si engineer gitu. Jadi pada saat si engineer mendevelop, itu dia juga terbantu gitu. Jadi nggak justru menyusahkan gitu. Baik itu juga di sisi bisnis gitu. Jadi kayak kita bisa sales itu juga kayak kan ujung-ujungnya sebenarnya apa sih kita kerja di perusahaan? Ujung-ujungnya adalah menghasilkan revenue buat perusahaan. Kalau misalnya produk yang kita bikin ternyata tidak ramah bisnis gitu, artinya bisa jadi sebagai produk tapi nggak bisa dijual gitu ya, buat apa juga gitu kan. Iya, jadi itu sih menarik bahwa sebenarnya UI UX itu punya peran yang sangat signifikan ya terhadap perkembangan sebuah perusahaan. Nah, kalau dari yang lo tahu nih, kan UI UX itu apakah hanya desain aja gitu? Apa sebenarnya ada part-part of UX sih gitu, yang mungkin juga bisa jadi spesialis di situ gitu. Nah, maksudnya gimana ya? Apa? Gimana ya Om tadi? Jadi kalau sekarang kan orang kebanyakan taunya UI UX itu adalah desain gitu kan. Tapi kan sebenarnya
pada penerapan di industrinya, pada prakteknya kan nggak hanya desain tuh. Ada spesialis-spesialis UX yang lain juga gitu. Oke, iya. Nah, ini lagi jadi ketika kita ngomongin UI UX, product design secara keseluruhan, kalau sekarang dulu tuh sempat gini Om, sempat posisi UI designer sama UX designer itu dipisah gitu. Maksudnya biar mereka fokus di UI itu dia cuma ngurusin UI, di situ ada kayak guideline gimana caranya mereka bisa kirim ke developernya lebih enak gitu, gimana mereka nyiapin aset buat dokumentasi desain gitu. Nah, terus dipisah lagi tuh ada satu buat yang UX-nya doang gitu kan. Di situ dia gimana caranya mereka yang tadi tuh meramu masalah gitu, mereka kumpulin, mereka gathering idea gitu, mereka sampai bikin wireframe, sampai ke prototype gitu kan. Nah itu sempat beda dulu. Gitu. Terus lagi kalau sekarang ada juga yang namanya UX researcher. Nah di UX researcher itu biasanya dia fokus ke bagian risetnya aja. Terus ada lagi UX writer. Nah, di situ tuh dia ini yang bertanggung jawab buat bikin apa ya namanya, bikin kata-kata sih, lebih bahasa gampang ya, bahasa gampangnya kata-kata di aplikasi itu yang menjual, yang bisa apa namanya, yang bisa ramah terhadap user itu kayak gimana, itu tuh kerjanya UX writer tuh biasanya begitunya. Jadi iya, jadi dulu tuh sebanyak itu gitu di dalam UX gitu kan, apa namanya, posisi-posisinya gitu. Walaupun sekarang itu udah biasanya nih udah jadi satu tuh, udah jadi product design. Tapi kalau buat yang UX researcher itu masih dipisah tuh. Jadi yang digabung tuh cuma UI sama UX gitu. Konten UX writer juga masih beda sih kalau itu. Nah, Itu untuk posisi-posisi ini. Semacam gambaran buat teman-teman yang tadi yang mungkin tidak punya minat di desain tapi pengen masuk ke UX gitu. Ada UX researcher di mana sebenarnya itu dia harus kuat di analisa dan melakukan riset ya, baik itu kualitatif, kuantitatif gitu. Jadi intinya dia itu mencari masalah tuh, orang yang suka mencari masalah tuh di UX research. Jadi tugasnya dia melakukan riset terus gitu. Nah, iya. Tapi hasil risetnya itu akan menjadi asupan untuk tim desain nantinya. Jadi itu akan jadi bahan diskusi, ideation, yang nanti karena gini, UX itu harus based on data, nggak boleh. Kalau sebisa mungkin harus ada datanya menjadi edukasi gitu. Walaupun sebenarnya asumsi juga boleh digunakan, tapi akan lebih kuat pada saat kita punya data yang bisa menjadi landasan aktivitas selanjutnya. Nah, terus yang tadi menarik juga ada UX writer berarti ya. UX writer ini kayak ya mungkin buat teman-teman yang mahasiswa yang senang nulis gitu, tapi juga pengen masuk ke UX gitu atau digital product gitu. Nah ini bisa jadi pertimbangan gitu. Karena sekarang ini kelihatannya gampang ya, cuma teks doang gitu. Iya. Itu kompleks gitu karena pertama harus konteks antara produk dengan teks itu harus nyambung gitu. Dan artinya dia juga harus memahami ini produk apa sih gitu. Karena kan kalau contoh ya, kalau misalkan kita mau membuat produk digital yang fintech gitu, tapi kita pakai kata-kata yang konteksnya itu lebih ke food and beverage gitu. Ini kan mungkin nggak agak nyambung gitu. Mungkin bisa kalau dihubung-hubungin sih mungkin nyambung aja, tapi sebenarnya secara produk keseluruhan itu sebenarnya kurang pas gitu. Iya. Nah, kurang lebih kayak gitu, benar nggak? Betul. Nah, ya, jadi mulai ke gambar kompleksitas di dalam UX itu seperti apa. Tapi kalau gue bisa kasih tahu sih, jangan khawatir terhadap kompleks itu, maksudnya sekompleks kerjaan UX itu. Tapi di situ
menurut gue ya yang bikin gue tertarik banget ya sama UX itu adalah prosesnya itu Om. Jadi ketika kita ngejalanin proses proses risetnya, terus kita ngelakuin workshop sama bareng teman-teman gitu, kita atur workshop kayak gitu. Nah itu menurut gue salah satu hal yang bikin gue tertarik banget sama UI UX gitu, karena apa namanya, kita mengandalkan empati kita, terus kita cuma mau, gue jujur dari awal itu cuma modal empati dong. Oh ini kalau orang ini bikin kalau kita bikin aplikasi kayak begini, ini mungkin orang bakal suka ya, atau oh ini prosesnya harusnya kayak begini. Nah jadi di proses-proses UX itu sih yang menurut gue apa ya, menurut gue seru banget gitu buat belajar UI UX. Setuju. Gue juga begitu dulu belajar UI UX, gue tuh jatuh cinta dengan proses yang di dalamnya dulu. Jadi walaupun kompleks gitu ya Om ya, tapi ya seru sebenarnya gitu. Seru banget. Karena itu juga kita ngerjainnya bareng-bareng gitu. Karena betul. Jadi kan ada tuh kalau kita ngelihat teman-teman yang lain, ini bukan kayak menyudutkan ya, tapi ada tuh kalau misalkan bagian contoh kayak akunting gitu atau apa, dia kerjanya cuma sendiri aja, dia ngerjain apa namanya, kerjaan dia sendiri gitu. Nah tapi kalau di UX itu kan kita enggak nih, kita kerja itu bener bareng-bareng gitu, kayak yang buat apa namanya, cari solusi juga nggak nyari solusi sendiri, kita nyari solusi bareng-bareng kayak gitu sih. Ya, ada satu proses yang sebenarnya gue dulu sempat apa ya, waktu pertama kali tahu itu gue sempat kaget gitu ya, kaget tapi bukan kaget negatif ya, kaget tapi lebih ke amazing gitu, ternyata ada ya cara kerja seperti ini gitu. Itu tuh ini Vin, design sprint. Oh iya. Nah, itu proses 5 hari yang menurut gue gila banget. Itu seru banget. Jadi proses 5 hari yang menurut gue tuh padat sebenarnya. Karena dari hari pertama sampai hari kelima itu lu bisa dapet output apa yang mau lu kerjain buat next-nya gitu. Hanya dalam waktu 5 hari dan tapi di dalamnya itu prosesnya menurut gue keren-keren banget, kayak lu lu ada sketching dan sebagainya, ada Crazy 8, kalau lu ingat Crazy 8 itu dalam waktu cuma berapa detik gitu lu gambar secepat mungkin gitu. Karena untuk dapat sebenarnya gini, itu jadi sebenarnya kalau misalkan dikupas itu banyak banget kalau menurut gue hal-hal yang bersifat psikologi gitu, kayak misalnya lu ditanya jawaban pertama yang muncul itu apa sih, itu sebenarnya yang ada di dalam pikiran lo gitu ya. Jawaban yang keluar tuh ada yang, nah seperti itu kan Crazy 8 gitu. Lu bikin solusi apa gitu, terus lu harus membuat dalam waktu berapa tuh, 30 detik ya kalau nggak salah. Nah, terus lu gambarkan secepat-cepatnya gitu, nggak perlu bagus gitu, tapi sebenarnya pertanyaannya waktu itu, ngapain sih kita kok gambarnya juga nggak bagus gitu, jelek. Karena waktunya cuma 30 detik, lu mesti nyelesain 8 step gitu. Oh ternyata itu gitu, di behind dari proses itu ternyata ada faktor psikologi yang ternyata dimanfaatkan. Ini yang menarik menurut gue. Jadi, oh ternyata kayak gitu ya, keren banget gitu. Sementara pekerjaan-pekerjaan gue di divisi sebelumnya yang tidak relate ke product design, kayak misalkan marketing, sales, marketing, atau ke engineering, bahkan itu nggak ada tuh kayak gitu. Itu yang justru gue temuin itu di UX gitu. Keren banget. Nah jadi satu lagi sih tambah Rom, kalau yang si proses desain sprint itu kita apa ya namanya ya, lebih mangkas meeting yang sebenarnya nggak efisien dan nggak perlu gitu, atau biasanya kan kalau meeting gitu ya, kalau meeting biasa itu kayak semua orang pada duduk, terus ada satu yang ngejelasin, satu ngepresentasiin, terus yang banyak ngomong itu cuma yang punya kepentingan atau dia yang ya punya ide atau dia yang paling kritis gitu kan. Dan yang lainnya nih, yang meeting-meeting yang lain-lainnya itu biasanya mereka ya udah dia cuma jadi pendengar aja yang baik gitu. Nah, tapi di proses desain sprint atau di proses UX yang workshop-workshopnya itu, kita tuh nggak ada nih peserta meeting yang cuma diem aja gitu. Jadi kita beneran harus apa namanya, ngajak teman-teman yang lain itu buat
mengeluarkan idenya. Nah, itu tuh ada di proses desain sprint gitu. Jadi ini lagi yang menarik. Jadi di UX itu kita nggak cuma nggak cuma kerja mikirin satu produk doang, tapi kita harus bisa ngegetter nih teman-teman yang lain buat buat keluarin idenya gitu. Ya, ada Itu seru sih. satu skill lagi nih yang gue speak up, mesti berani Iya. ngomong ya. Karena itu penting banget gitu, dan itu dipakai di proses semua proses design thinking atau design sprint. Jadi salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang UX designer atau product design atau UI UX designer adalah lu mesti bisa ngomong, lu mesti bisa ngutarain ide lu, dan lu harus bisa mempertahankan kenapa ide lu bagus. Iya, betul. Biasanya itu ada apa? Kalau di proses yang real ya, di UI UX yang diterapkan secara benar, itu biasanya di prosesnya itu ada debat. Tapi debatnya debat positif gitu. Karena itu sebenarnya tujuannya untuk meyakinkan stakeholder yang terlibat bahwa ini loh solusi yang bagus gitu. Karena kan masing-masing kepala punya ide nih. Gitu. Tapi nggak pernah sih gue menemukan debat tusir tuh nggak pernah. Oh ya, debat tiada henti. Debat itu untuk hal yang positif gitu. Jadi, nah salah satu lagi harus open minded ya. Ya, karena kalau orang yang nggak bisa orang yang nggak bisa dikritik, orang yang selalu merasa benar tuh akan sulit masuk di UX karena banget diskusi-diskusi yang akhirnya mereka harus nerima bahwa oh ya ide orang lain lebih bagus dibanding ide gue gitu. Benar nggak? Kayak gitu ya? Iya, betul, benar. Nah, misal nih Om nih, kalau kita udah udah jadi nih produknya gitu kan, udah jadi produknya, terus stakeholder yang dia nggak tahu prosesnya gitu, maksudnya nggak ngikutin proses kayak desain sprint, dia cuma tahu setelah jadinya. Nah itu karena kita awalnya melakukan riset, itu bisa jadi bahan kita buat ngedefend ide kita gitu yang udah jadi gitu. Jadi kan kalau sekarang nih misalkan ada yang mengeluh gitu kayak nih gue udah bikin desainnya tapi ternyata harus direvisi nih kayak begini, atau mending kalau revisinya dikit tapi revisinya ternyata oh ini karena produknya nggak bagus gitu kan, atau tidak ya macam-macam lah gitu. Nah karena kita udah mulai melakukan riset, hasil riset ini tuh sebenarnya bisa jadi bahan kita buat mempertahankan gitu, ngedefend si produk yang kita bikin. Oh ini berdasarkan risetnya memang user itu suka nih yang kayak begini gitu produknya gitu, atau fiturnya atau alurnya. Nah kita tuh bisa ngedefend dari situ gitu. Soalnya dulu gue sering banget tuh Om nemu apa yang udah kita bikin ternyata stakeholder kita nggak suka gitu. Tapi setelah kita lakukan tes, kita tes ke usernya langsung. Nah di situ tuh user ternyata mengerti banget gitu, mengerti dan dia suka banget nih sama desainnya, sama produknya gitu. Nah di situ bisa jadi bahan kita buat ngedefendnya gitu. Jadi kalau kita menurut gua kalau kita melakukan prosesnya dengan benar, ya itu bisa jadi bahan buat kita ke depannya sih gitu. Setuju. Jadi memang challenge di UI UX itu adalah mempertahankan ide lo gitu. Iya, bukan ide gue, ide kita gitu, ide kita yang sudah yang sudah kita kita buat bareng-bareng kayak begitu. Betul. Ya. Tapi itu terjadi sih. Gue juga pernah ngalamin beberapa kali stakeholder tidak paham gitu. Bukan salah dia juga gitu, karena dia mungkin punya kepentingan lain yang kita belum betul paham. Karena kan biasanya kalau kayak pengambil keputusan itu ujung-ujungnya sebenarnya bisnis ya. Iya. Ada mungkin informasi yang belum tersaring sama kita gitu. Iya, nah itu sering sih. Gitu ya. Tapi balik lagi bahwa sebenarnya UX itu harus ada menjembatani 3 tadi ya. Bisnis, teknologi, dan user. Jadi itu challenge sih menurut gue. Nah, Vin, tadi kita udah ngomongin masalah proses dan sebagainya, aktivitas. Nah,
sekarang kalau menurut lu sendiri nih, kan tadi di setiap aktivitas itu banyak banget tools-tools yang digunakan tuh. Iya. Nah, kayak misalnya waktu riset apa gitu, terus waktu di proses pencarian problem tuh apa gitu, begitu nanti ideation tuh apa gitu. Nah, kalau menurut lu apa sih tools-tools yang harus dikenali kemudian dikuasai oleh si teman-teman kita yang mau masuk ke UI UX? Uh, Tools ini sebenarnya banyak ya. Kita mulai dari yang offline dulu nih. Nah, dari yang offline itu udah jelas banget kita masih butuh banget yang namanya kertas, pulpen, pensil, spidol, sticky notes, kayak gitu-gitu. Jadi kita sangat butuh itu buat buat kita menuliskan idenya gitu kan, dari teman-teman juga dari yang lain. Nah, itu tuh salah satu keseruan di UX sih menurut gua, karena kita kerja masih pakai kertas, masih pakai sticky notes kayak gitu-gitu, yang nantinya kita tempel-tempel, kita kita lihat bareng-bareng gitu. Jadi nggak cuma dokumentasi digital aja gitu. Nah, itu buat yang offline-nya. Ini sebenarnya tadi pengen gua share sih Om, tapi ini gua lagi nggak bisa. Oke, terus ada lagi kalau buat UI-nya, jadi kan setelah kita kumpulin idenya gitu kan, tools-nya, mungkin kita lari ke desainnya. Desain itu kalau sekarang itu ada aplikasi yang namanya Figma. Jadi buat bikin UI-nya kita bisa pakai Figma. Figma ini kalau ada yang tahu Photoshop mungkin nggak kayak Photoshop, tapi lebih ke kayak Adobe Illustrator mungkin. Tapi coba kan mereka lebih ke ini ya, lebih ke arah foto dan grafis gitu. Nah, ada aplikasi buat bikin web design-nya itu khusus ya kayak semacam Figma kayak gitu. Atau di Windows itu ada Adobe XD gitu. Mungkin kalau di Mac itu ada Sketch kayak begitu. Tapi kalau Sketch kan berbayar ya? Iya, kalau Sketch berbayar. Yang gratis sih ya Adobe XD sama Figma sih. Free ya? Oke. Nah, terus kalau untuk prototyping biasanya apa nih yang dipakai tuh apa? Prototyping, kalau sekarang sih mungkin pakai Figma sih, pakai Figma langsung itu udah bisa langsung paling ya? iya udah pakai. Ini sebenarnya gue pengen nge-share sih tapi hilang ini. Maaf. Oke. Oh iya, gue pengen ngasih tahu lagi. Jadi di ada satu proses yang dokumentasinya gitu buat buat kita pakai di UI UX itu, salah satunya kayak aplikasi-aplikasi online yang bisa kita pakai sekarang buat kolaborasi itu kayak kayak Miro, kalau ada yang tahu Miro, ada Mural kayak begitu. Jadi karena lagi pandemi gini kan nggak mungkin nih kalau kita gathering offline gitu, kita meeting offline ketemu satu sama lain gitu kan. Apalagi sekarang banyak yang masih kerja di rumah. Nah, itu tuh bisa tuh sekarang udah ada platform online-nya kayak Miro, Figma kayak begitu. Nah, di situ tuh udah disediain disediain kayak whiteboard digital, terus sticky notes digital gitu. Jadi kita nggak mengeluarkan uang yang terlalu banyak buat beli-beli kayak begitu. Gitu. Kayak begitu sih kalau tools. Oke. Jadi sebenarnya untuk mulai di awal nggak perlu tools yang digital dulu ya? Iya. Kalau pensil, kertas, pulpen gitu ya? Ya sebenarnya cuma ya kita punya kertas sama pensil itu udah jadi toolsnya kita gitu. Jadi menarik nih. Ini mungkin kalau teman-teman pernah lihat ada satu ruangan, entah di foto atau pernah lihat langsung, ada satu ruangan terus ada sticky note nempel di dinding banyak banget. Itu bisa dipastiin biasanya itu kerjaannya orang-orang UX.
Biasanya ide-ide itu semua di sticky note, kemudian nanti ditempel. Nah itu sebenarnya untuk bahan diskusi. Jadi itu nanti akan dia ngumpulin tuh sebenarnya apa aja, poin-poin apa aja atau ide-ide apa aja yang tiba-tiba muncul gitu, atau berdasarkan ngobrol sana ngobrol sini gitu kan. Iya. Di situ baru dibahas tuh. Nah itu gue sampai sekarang masih nerapin itu. Jadi karena itu cukup efektif sih kalau menurut gue. Kadang-kadang ide itu bisa muncul kapan aja sih gitu, kayak lu lagi di jalan gitu, lu lagi di kendaraan gitu, atau lu lagi makan gitu, tiba-tiba kepikiran. Nah itu salah satu fungsi sticky note itu jadi langsung ditulis, nanti ditempel tuh begitu dia sampai di kantor atau di mana itu ditempel, nanti itu akan jadi poin-poin apa nih sebagai pengingat gitu ya. Gitu. Nah, terus ini kelihatan nggak ada sih contoh gambar. Nah, tuh kelihatan tuh. Nah, ya. Nah, ini nih. Tadi sempat hilang soalnya. Ini nih. Nah, ini salah satu proses yang udah kalau kita udah ngejalanin kayak workshop atau kita ideation gitu ya, kita catat-catat, kita tempel-tempel semua idenya di sini. Gitu sih. Bisa digedein nggak tuh? Wah, ini nggak bisa sih, Om. Nggak bisa slide, nggak bisa running slide ya? Ah, bisa. Iya. Nah, ini sih salah satu ininya. Aduh, kok hilang? Jadi coret-coret aja dulu ya. Iya, kita coret-coret gitu. Ya. Ada ini. Oke, ini diskusi nih yang tadi sticky note dikumpulin kemudian didiskusiin. Ya. Oke, apalagi Om ya? Oke, ya itu. Nah, sekarang kalau menurut gue nih, kan tadi kita udah belajar dari awal, kita udah kasih informasi tentang gimana awalnya gitu, terus apa aja yang sebaiknya diketahui tentang UI UX gitu, kemudian apa aja skill-skill apa yang berguna untuk UI UX, aktivitasnya di dalam UI UX itu seperti apa. Nah sekarang ini nih yang cukup menarik menurut gue adalah karirnya gimana sih UI UX itu? Aduh, karirnya. Ini penting nih. Oh iya, ini gue ada sedikit sih. Kalau dari gue, sebenarnya ya, kalau kita udah mendalami UI UX gitu, kita udah paham apa itu user experience, itu kita bisa lari kemana-mana sih Om. Karena kalau yang gue perhatiin sekarang ya, kayak mau nyari kerja di mana-mana gitu, terutama buat yang sisi IT gitu ya. Kita bisa nih lari jadi product manager atau jadi apa, karena UI UX itu masuk ke dalam skill set yang dibutuhkan gitu. Kayak product manager mereka harus tahu nih UI UX gitu seenggaknya. Atau dari front end juga mereka harus tahu juga nih UX itu kayak bagaimana gitu. Jadi sebenarnya itu skill set yang semua orang harus tahu gitu. Semua orang tahu, tapi buat ya itu tadi, buat ngejalanin itu tetap UX designer yang megang metode-metodenya itu kan, karena itulah metode-metode itu yang bakal kita terapin gitu. Ya mungkin karena itu tadi, karena kita mau ngajak dari divisi-divisi lain kayak product manager atau dari software engineer buat ikut brainstorming kita gitu, ikut workshop kita. Nah itu mereka harus tahu juga UX-nya. Mungkin kayak begitu sih. Kalau buat karir ke depannya, wah ini bisa luas sih. Bisa jadi product manager, bisa jadi lead product gitu, atau mau kayak ke level C itu bisa jadi CPO mungkin, kayak begitu. Wah pokoknya banyak sih. Kalau dari Om Widi kira-kira gimana ininya?
Ya. Kalau dari UI UX. Karena kalau gue kan masih bisa dibilang apa ya, baru 4 tahun itu baru sih menurut gue. Kalau Miri kan udah lama nih. Jadi Gimana bisa tuh? tuh, sebenarnya gini, kalau gue ngeliat UI UX itu relate banget sama product management ya. Mm-mm. Karena sebenarnya semua aktivitas di product management itu bisa menerapkan pakem-pakem yang dipakai di UX gitu. Kayak tadi tuh kayak design thinking dan sebagainya itu bisa banget diterapin di product management gitu. Bahkan untuk mempersingkat tadi yang lu bilang itu, mempersingkat sebuah proses pembuatan produk itu bisa dipakai tuh. Selain pakai metode yang umum di product development kayak agile dan sebagainya gitu. Karena design thinking ini juga bisa digabung dengan agile, itu hasil akhirnya adalah design sprint, benar nggak? Betul. Jadi design sprint itu adalah dua metode design thinking dan agile yang digabung. Jadi bisa banget seorang UX gitu ya kedepannya menjadi product manager. Nah kalau udah product manager nanti di atasnya ada SPV dan sebagainya, ya bisa aja, mungkin banget gitu. Betul. Nah ini yang sedikit ini lagi nih, Ping, masalah sebenarnya kalau orang-orang yang baru nih, newbie atau baru lulus gitu, masuk ke UX gitu, biasanya range-nya di berapa sih? Waduh. Ini boleh ya ngomong, enggak kita ngomong range-nya aja ya, range-nya aja gitu. Buat yang mau masuk ke UX itu kira-kira rate salary-nya berapa sih? Gitu bukan, Om? Iya, betul. Kan menarik nih. Ini kayaknya harusnya ada yang nanya, tapi nggak ada yang nanya. ya untuk yang kayak baru entry level itu ya mungkin dari UMR sampai 5 juta, 6 juta bisa gitu. Terus sampai apa namanya? Ya bisa sih kalau dari entry level ke junior gitu ya. Nah dari junior ke mid itu mungkin di atas 7 juta mungkin bisa gitu. Terus kalau udah ke mid sampai senior itu mungkin bisa di atas angka 10 sih bisa juga gitu. Jadi itu kalau misalkan ada teman-teman yang khawatir, oh ini nanti UI UX kerjaannya gini-gini doang nih, salary-nya kalah sama teman-teman yang developer. Nah, enggak juga sebenarnya. Sebenarnya mungkin bahkan kalau kita apa namanya? Kapabilitas kita cukup dan mumpuni melewati mereka, mungkin ya bisa jadi. Tuh. Ya, Sih gue cuma bisa kasih kisi-kisi itu aja sih buat teman-teman. Mungkin sekedar gambaran aja, kalau UI UX ini sebenarnya sekarang ini jadi selain jadi apa ya, sesuatu yang keren gitu ya, kayaknya banyak banget nih mahasiswa pengen banget masuk ke itu. Jadi sesuatu apa ya, selain jadi tren itu sebenarnya secara apa ya, di industri itu juga cukup di apa ya, cukup dihargai sebenarnya. Oh iya, betul. Jadi sekedar gambaran aja, gue dapat informasi dari teman-teman gitu lah yang kerja di unicorn itu UX itu banyak banget di sana gitu. Jadi bahkan satu tim produk itu bisa terdiri dari beberapa engineer UX gitu. Dan dari soal salary, kalau misalkan kelasnya unicorn ya bisa kebayang lah berapa. Iya gitu. Cukup menarik sih sebenarnya. Tapi yang perlu diperhatikan juga bahwa dengan banyaknya informasi ini, persaingan di UI UX juga jadi makin tinggi, bener nggak? Betul. Karena orang makin banyak yang tertarik, minat untuk masuk ke UI UX gitu. Jadi balik lagi, quality itu perlu ya. Iya. Tidak hanya cukup sampai knowledge gitu, tapi juga kualitasnya juga mesti bagus. Gitu. Nah, terakhir nih, tadi kita udah ngomongin salary dan sebagainya. Gimana sih caranya ngejual diri? Aduh, ngejual.
supaya laku nih, supaya perusahaan-perusahaan tertarik gitu meng-hire kita gitu. Menurut lu Oke. gimana? Apa ya? Kalau sedikit sih dari gue mungkin perbanyak knowledge dulu sih. Knowledge tentang UI UX, bahkan nggak tentang UI UX aja sih, mungkin tentang kayak bisnis yang lagi tren apa, tapi itu kayaknya kejauhan sih. Pokoknya knowledge kayak yang ada di sekitar kita aja gitu. Kita harus naikin empati dulu sih sebenarnya. Kita naikin empati. Kalau kita udah punya empati yang bagus kan, kita bisa melihat apa ya? Kita bisa solving problem gitu dari hal yang ada di sekitar gitu. Misalkan kita ngelihat ada di depan kita ada masalah, oh ini solving problemnya kayak begitu. Nah, itu sebenarnya bisa jadi modal buat nanti kita ngejual diri sih. Maksudnya ngejual diri itu ketika nanti kita interview, terus kita mau apa namanya, mau ke perusahaan yang lebih gede gitu ya, kita harus taikin keterampilan UI UX ya, itu dari empati dan dari latihan-latihan sih, latihan kayak kita bikin mock up, kita bikin kita baca-baca apa ya, kayak di Medium tuh banyak tuh artikel-artikel tentang UI UX, kita bisa latihan dari situ, atau dari studi kasus yang banyak di-share juga ada itu di Medium juga biasanya suka ada yang share gitu. Ya perbanyak referensi sih menurut gua kalau kita mau ngejual diri gitu. Nah, mungkin gue tambahin nih, ada Ya, yang sebenarnya tadi udah benar sih sebagai referensi dan sebagai skill mesti ditambah. Nah, tapi sebenarnya yang perlu diperhatiin juga adalah packagingnya sih. Kayak misalnya CV lo pertama itu betul. harus menjual gitu. Jadi banyak banget sekarang contoh-contoh CV yang bagus-bagus gitu ya, yang sebenarnya menonjolkan kapabilitas lo gitu, atau spesialisasi lo tuh apa gitu. Nah itu yang penting sih kalau menurut gue. Jadi nggak hanya kita jangan bikin CV itu yang general gitu, karena nanti yang meng-hire lu juga akan bingung nih, lu apa sih, lu tuh punya kelebihan apa gitu, karena yang lu tampilin cuma general gitu. Nah kedua, perlu juga kayak tadi tuh kayak contoh-contoh desain dan sebagainya dalam bentuk portfolio ya. Betul. Nah portfolio itu juga akan menunjukkan sebenarnya lu udah sampai di tingkat mana sih gitu kemampuan lu gitu. Nah tapi ada satu yang menarik menurut gue ya, itu adalah case study. Jadi case study itu apa? Jadi case study itu sebenarnya menceritakan proses lu melakukan satu aktivitas UX. Misalkan lu mereview aplikasi A gitu ya. Nah di situ lu ceritain misalkan aplikasi A ini apa sebenarnya. Nah kemudian lu melihat problem apa sih yang ada di situ. Kemudian habis itu solve-nya seperti apa yang lo lakukan gitu. Bahkan kalau misalkan ada riset-riset, lo misalnya interview, lo pertanyaannya apa yang lo tanya ke user, gitu, terus jawaban dari user apa, itu kemudian diceritain di situ sampai solusinya apa nih yang dipropose gitu. Nah, nanti begitu solusinya udah jadi, termasuk ada UI-nya. Itu keren banget. Bahkan kalau misalnya sampai ada prototyping ya bisa di-show gitu, atau nge-link gitu ke prototyping, bisa klik, oh itu keren gitu. Itu salah satu nilai tambah untuk siapapun yang mau masuk ke UI UX gitu. Nah, tapi itu nggak cukup sih menurut gue. Yang penting juga adalah lu menceritakan itu semua tuh yang tadi. Iya, gimana caranya kita bercerita tentang apa ya, satu kasus gitu. Benar-benar. Terus Karena solving problemnya bagaimana gitu. jadi apa yang udah ditulis tadi di case study itu harus bisa diceritain dan uh, lu bisa meyakinkan si interviewer lo tentang proses yang lo lakukan itu adalah proses yang bagus gitu dan hasilnya bagus, dan balik lagi pasti di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang
kayak mempertanyakan kenapa lu usul lu kayak begitu gitu. Betul. Kenapa lu pakai warna yang itu gitu. Itu pasti akan. Iya, iya. Nah, itu tadi buat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, hasil dari riset kita itu adalah kuncinya tuh, Om. Jadi, iya nih, kenapa kita bikin fitur kayak begini atau produk kayak begini? Ya karena masalah yang terjadi sekarang itu ini loh gitu. Kita bisa kasih lihat hasil risetnya. Kayak gitu. Tambahan sih buat gue yang tadi ngomongin CV gitu. Gimana sih caranya kita menjual CV kita gitu, apalagi kita masih belum punya apa namanya, kayak mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus nih biasanya punya masalah yang kayak begitu. Nah, sebenarnya ketika kita buat CV, kita lihat dulu nih, CV ini nanti mau kita jual kemana gitu. Kita mau jadi apa gitu. Kayak di UI UX itu kan berarti kita udah tahu nih requirement-nya UI UX itu, contohnya dia bisa udah belajar UX, misalkan udah bikin mockup segala macam. Nah, itu harus kita tampilin di CV itu yang berkaitan sama UI UX aja gitu, nggak usah terlalu general yang tadi kayak Om bilang ya. Kayak misalkan apa namanya, pernah magang di sebagai akuntansi di mana bla 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 gitu. Nah, kayak itu kan nggak masuk tuh ke inian UX. Jadi menurut gua kita sortir dulu gitu sebelum kita buat CV gitu. Kita tahu nih arah kita ngejual CV-nya kemana biar tepat sasaran. Kayak begitu sih. Soalnya banyak sih dulu gue nemuin kasus teman-teman gue yang walaupun apa ya, dia menjual diri tapi terlalu general sampai ke jaringan-jaringan gitu, kayak oh iya nih gue bisa networking nih, padahal kan kita nggak terlalu perlu itu gitu sebagai UI UX designer gitu. Jadi menurut gue ya itu tadi harus disortir dulu gitu sebelum kita bikin CV. Ya, betul. Jadi fokus ya, jadi nggak kemana-mana gitu. Dan si Mm-mm. interviewernya juga jadi paham, oh sebenarnya ini loh kelebihan lo Iya. yang lo tawarkan tuh adalah ini gitu. Mm-mm. Betul. Nah, ya, jadi memang ada banyak inilah, banyak sampel CV atau portfolio yang bisa dilihat di internet. Intinya adalah sebenarnya gimana caranya kita mempackage diri kita supaya terlihat bagus, profesional gitu ya, Betul. dan bisa memenuhi kebutuhan si perusahaan lah gitu. Mm-mm. Jadi ya itu yang mesti jadi concern. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman udah mulai bikin CV, coba dilihat lagi CV-nya, kira-kira ini oke nggak sih gitu. Ini general atau tadi udah spesifik mengarah ke kalau emang kita mau ke UI UX, berarti yang dijual lebih ke situ. Oh ya satu lagi, Vin. Ini relate juga ke statement lo tadi sebelumnya bahwa problemnya mahasiswa itu mereka belum terlibat di banyak project gitu. Oh iya, Benar kan? betul. Terus gue mesti nampilin apa nih? Gue nggak Iya. terlibat di project gitu. Nah sebenarnya itu nggak jadi hambatan sih harusnya. Jadi karena gini, kita tuh bisa melakukan review terhadap sebuah aplikasi yang udah ada gitu. Mm-mm. Jadi kayak misalkan tadi tuh, gue biasa pakai Gojek misalkan. Nah terus gue bisa aja gue mereview si Gojek, gue coba cari kira-kira menurut gue kelemahannya ada di mana. Nah kelemahan itu yang jadi pembahasan di case study gitu. Iya. Jadi di situ juga ada usulan-usulan nih untuk itu gue usulnya seperti ini, desainnya dijadikan seperti ini, atau flow prosesnya dirubah seperti ini. Nah itu nggak masalah, itu jadi tidak harus real case yang pernah dilakukan, tapi juga hal-hal yang sifatnya kita lakukan sendiri untuk kebutuhan kita pribadi. Betul. Nah sebenarnya poinnya adalah tadi lu menceritakan proses itu dan bisa meyakinkan si interviewer bahwa ini loh ide gue gitu. Nah, jadi biasanya kalau di UX itu bukan salah benar, tapi adalah lu paham nggak sih prosesnya? Lu Iya, kenapa ada terjadi seperti itu, kenapa gitu. Pertanyaan kenapanya itu yang harus kita jawab. betul. Jadi itu ya buat teman-teman kalau trik-trik apa untuk jual diri tadi itu. Nah, Oke. ini udah 1,5 jam kita. Mm. Kayaknya ada pertanyaan nih.
Berarti masuk ke session Q&A. Jadi mungkin kita open mic ya buat yang nanya, yang mau bertanya silahkan, tapi satu-satu dulu silahkan yang mau bertanya teman-teman, dinyalakan mic-nya. Halo, Ya, halo. Silahkan siapa? Arikoh dari Sumatera Selatan, Kak. Baik, dengan Arikoh dari Sumatera Selatan. dari Sumatera Selatan. Silahkan Mbak Eva. Jadi gini, kalau belajar UI, UI UX otodidak itu bisa nggak sih? Oke, jadi pertanyaannya belajar otodidak bisa atau enggak? Oh, sangat. Kalau jawabnya nggak bisa gimana? Nggak bisa nih, gitu. Nggak mungkin. Jawabannya ya sangat bisa dan wah itu sangat bisa dipelajari banget gitu. Kalau misalkan mau dimulai dari mananya itu mungkin yang jadi pertanyaannya gitu ya. Kalau mau pengen tahu dimulai dari mana, itu kita bisa lihat contoh-contoh desain yang udah ada aja gitu, yang banyak tuh kayak di Behance.net atau di Dribble.com. Nah, itu kita bisa lihat contoh-contoh mockup yang bertebaran gitu di mana-mana. Dan kalau kita mau belajar, ya kita coba ikutin yang udah ada aja dulu sebelum kita punya solusi ide yang lain gitu. Kalau mau belajar sih dari situ sih bisa menurut gue. Ya. Jadi tambahan aja, belajar otodidak itu sangat bisa gitu. Karena terus terang gue dulu menjalani itu di awal-awal. Oh, iya. Nah, jadi waktu itu UI UX itu tahun 2012-2013 ya, masih sesuatu yang sesuatu yang baru lah di Indonesia gitu. Dan waktu itu belum banyak jangankan mata kuliah di kampus gitu, kursus aja waktu itu masih jarang banget. Iya. Gitu. Ada pun di luar gitu. Nah, akhirnya gimana caranya? Dengan membaca sih. Di internet tuh banyak banget informasi-informasi yang seputar UI UX gitu. Bahkan ada banyak buku yang sebenarnya tidak spesifik ke UI UX tapi menjadi kayak semacam referensi lah yang biasa dipakai sama orang-orang yang bergelut di UI UX. Nah, tapi akan lebih mudah kalau kita belajar itu ada mentornya. Jadi ada yang mengarahkan gitu. Itu lebih bagus gitu. Bukan gue nggak bilang kalau belajar sendiri atau otodidak itu nggak bisa, sangat bisa, tapi akan lebih mudah, akan lebih membantu bila ada yang menjadi mentor. Jadi lebih terarah lah gitu, supaya belajarnya juga bisa lebih cepat. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan sometimes kita bingung ya kalau belajar sendiri tuh, ini gimana ya gitu. Nah itu akan lebih enak tuh kalau ada yang bisa menjawab gitu, atau ada yang bisa membantu. Nah, tips yang lain, belajarnya jangan sendiri, belajarnya bareng-bareng. Ini sometimes juga ngebantu, karena biasanya jadi bisa diskusi tuh. Misalnya, lu udah ngerjain ini belum? Atau lu bisa ini kayak, nah, itu dari situ nanti jadi diskusi, dan akhirnya proses belajarnya jauh lebih cepat atau lebih terpacu gitu dibanding kita belajar sendiri. Kalau belajar sendiri itu challenge-nya adalah bosen. Biasanya kalau udah di satu titik itu kita jenuh gitu. Dan karena kita cuma sendiri, nggak ada yang memotivasi, nggak ada yang ngingetin lagi, ya udah akhirnya kalau misalkan kita nggak bisa maintain itu, ya akhirnya bisa lepas gitu, sayang gitu untuk waktu yang udah dihabiskan untuk belajar. Kurang lebih itu sih, bisa mudah-mudahan bisa menjawab ya. Silakan teman-teman yang lain yang ada yang mau bertanya. Oh, itu di chat ada yang tanya tuh. Oh iya. Kita lihat chat mulai dari atas nih. Si Salsabila kayaknya tuh. Coba. Halo. Oke, ini Mbak Salsabila bisa, oke, bacain aja. Mas Alvin, kira-kira kalau di UI UX akan ngoding juga nggak? Atau fokus mendesain? Nah, ini pertanyaannya buat lo, Ping. Waduh.
Kalau ditanya ngoding apa enggak, ini pasti anak IT yang pengen masuk ke UX nih kalau kayak gini-gini nih. Eh, ngoding atau enggak? Sebenarnya kalau ngoding itu enggak, ya kita bisa fokus mendesain, tapi untuk bikin desainnya pun kita harus ngikutin guideline yang ada di apa namanya di software tersebut gitu. Misalkan kalau kita mau ngedesain mobile apps nih, nah itu ada guideline-nya tuh, kayak misalkan bikin button itu berapa pixel gitu, bikin apa namanya header itu kayak gimana, bikin ya pokoknya banyak elemen-elemen di apa di apps itu yang harusnya kita tahu dulu gitu sebelum kita ngedesain. Jadi nggak sembarangan kita bikin kotak dengan ukuran segimana, enggak gitu. Jadi walaupun kita nggak mendesain, tapi kita harus tahu nih guideline dulu gitu sebelum buat mendesain aplikasi gitu. Paling itu aja sih. Jadi Cukup menjawab nggak? kesimpulannya tidak perlu knowledge ngoding ya. Ya, Tapi kalau tahu pun akan jadi value ya. betul. Nah, tapi benar tadi bahwa kalau menurut gue, nambahin ya sedikit, paling tidak UI UX designer itu paham tentang teknologi atau bahasa yang mau digunakan nih, kayak misalkan tadi mobile, Android gitu. Karena Android sama iOS kan beda gitu. Masing-masing punya guideline sendiri gitu. Nah, ini yang perlu dipahami sebenarnya sama seorang UI UX designer gitu. Jadi jangan sampai ketukar misalkan iOS tapi pakai guideline-nya punya si Android gitu. Karena itu nanti developer yang bingung, kasihan. Gitu. Iya. Dan lagi kalau masalah interaksi desain itu Om, kalau misalkan kita mau bikin animasi-animasi, kita punya inisiatif sendiri. Oh dulu kita pernah ngalamin ini loh. Kayak oh nih bikin animasi kayak gini kayaknya keren nih. Kalau di slide munculnya nanti dari entah berantah dia muncul gitu kan menunya. Itu sebenarnya contoh yang salah tuh. Jadi contoh yang benar itu kita lihat dulu guideline-nya ada animasi apa aja di dalam misalkan kalau di Android animasinya ada apa aja, nah kita bisa ngikutin ke situ aja gitu. Jadi nggak perlu kita apa namanya kayak so tahu kita bikin ini animasinya kayak begini bagus loh gitu. Ya belum perlu sih, kecuali kita udah paham sama apa ya, paham ngodingnya baru kita boleh bikin kayak begitu. Gitu. Ya. Iya ya Om ya, dulu kita ngide banget tuh bikin apa ya animasi-animasi yang menyulitkan. Akhirnya nggak bisa dikerjain sama. Iya, akhirnya nggak bisa dikerjain gitu kan. Ya, itu nggak apa-apa, itu kan belajar kita dulu. Oke, itu jawaban untuk Salsabila Azhar. Mudah-mudahan bisa menjawab. Buat teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya, silahkan langsung aja di open mic. Ya, selamat sore Pak Widi, Mas Alvin. Ya. Ya, saya izin bertanya. Sorry, dengan siapa? Edi Alfansyah Oke, dari? dari Tangerang. Oke, gimana pertanyaannya? Kira-kira kalau brainstorm itu apa saja yang dilakuin ya? Oh, Brainstorm. brainstorming ya. Oke. Iya. Om Widi boleh bantu nggak? Lu kalau yang susah lempar ke gue lu. Ntar gue tambahin Om. Oke, jadi brainstorming itu sebenarnya proses diskusi ya. Jadi menyamakan ide, menyamakan persepsi, jadi menginline-kan lah, menyamakan gitu. Jadi pokoknya goals-nya itu semua peserta brainstorming itu informasinya harus sama, harus seragam. Jadi begitu keluar dari ruangan brainstorming atau ruangan meeting, itu udah nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang satu sama lain tuh nanya, kalau gini gimana ya? Kalau gitu gimana? Enggak tuh. Jadi goals-nya brainstorming adalah menyamakan informasi. Jadi yang dilakukan sebenarnya apa sih? Nah, itu pertama adalah sharing. Sharing dulu tentang informasi apa sih sebenarnya yang mau dibahas tentang apa gitu. Contoh ya, pada saat misalkan kita ingin membuat project gitu. Ada sebuah project, kita mau bikin aplikasi mobile misalkan. Nah, informasi awal dari proyek ini itu harus disampaikan ke seluruh tim.
Jadi biasanya kalau kita ngomongin project, biasanya project leader atau project manager tuh yang punya informasi lengkap gitu. Mulai dari kebutuhan customer apa, goal-nya customer apa, gitu. Sampai ke bisnis prosesnya seperti apa. Nah, semua informasi itu harus diinformasikan ke seluruh tim yang terlibat. Nah, kemudian selain itu juga biasanya kita selain informasi itu juga biasanya minta masukan dari teman-teman yang terlibat itu. Misalkan kalau ngerjain ini kira-kira dari lo ada concern apa sih? Ada hal apa yang jadi pertimbangan lo gitu. Kayak misalkan, oh ini teknologinya yang dibutuhkan ada teknologi A, di mana kita nggak punya nih tim kita yang menguasai teknologi itu, misalkan ya. Atau misalkan, oh untuk part ini kita bisa pakai ini nih, pakai apa, stack ini misalkan, atau apapun lah itu. Nah, itulah yang dilakukan sebenarnya pada saat brainstorming. Tapi goals-nya adalah brainstorming itu adalah menyamakan persepsi untuk semua stakeholder yang terlibat. Kurang lebih itu, Vin. Silakan tambahkan, Vin. Ya, kalau gue mau nambahin kayak teknisnya sih. Jadi di proses brainstorming sendiri itu yang tadi udah dibilangin sama Om Widi, kalau kita menyamakan persepsi gitu ya, terus di situ lagi kita ngeluarin ide. Nah, kayak gimana sih cara ngeluarin idenya gitu kan. Nah, nanti di stakeholder atau project leader-nya itu dia yang ngasih tahu nih, ngasih kita gambaran tentang project apa yang mau dibuat gitu kan. Nanti kita bareng-bareng tuh kita catetin, biasanya dikasih waktu gitu atau gimana, kita nyatet di sticky notes yang tadi gambarnya udah gue sempat share, kita masukin ide-idenya di situ, di sticky note, terus kita tempel-tempelin gitu kan. Terus nanti dari sisi stakeholder tuh ngedecide gitu, nih mana ide yang kira-kira mau kita pakai nih gitu. Nah, jadi kita voting bareng-bareng kayak gitu-gitu. Nah, terus misalkan udah kebentuk nih idenya kayak gimana, ide itu kan masih dalam bentuk tulisan gitu ya. Nanti kita minta bareng-bareng buat fokus di satu ide itu, ide yang udah dipilih, kita gambarin, kita sketch pakai tangan tuh, kita gambar apa namanya, pengembangan idenya kayak bagaimana dalam bentuk apa ya? Kayak mock-up-an gitu, tapi pakai pulpen, pakai pensil kayak gitu-gitu, sketching lah gitu ya. Nah, setelah itu baru tuh kita bisa translate lagi ke desain digitalnya gitu. Kita jadi mock-up benerannya. Kurang lebih sih kayak gitu sih gambarannya kalau proses brainstorming ya. Oke, cukup detail tadi penjelasan tambahan dari Alfred. Oke, buat teman-teman yang lain, mudah-mudahan ini bisa ngejawab ya. Iya. Apa nanya gaji? Udah tadi gaji udah disebut kayaknya. Oke, yang lain coba silahkan langsung aja di open mic aja. Oh, ini ada nih. Kalau dari siapa nih? Wahyudi. Kalau jurusan desain produk bisa nggak jadi UI UX design? Soalnya saya belajar desain web. Nah, Om Widi nih kayaknya nih. Oke, kalau gimana tadi? Oh, kalau jurusan desain produk bisa nggak jadi UI UX design? Soalnya saya belajar desain web. Oh, ini jawabannya bisa banget gitu. Karena ini masih inline kan, masih nyambung gitu. Desain produk dengan UI UX design itu masih nyambung gitu. Cuma pertanyaannya adalah desain produk ini produk digital atau produk yang tadi gue ceritain di awal nih. Karena kalau zaman dulu produk desain itu adalah non digital. Jadi kayak lu membuat bangku, membuat kursi, itu didesain ergonomisnya seperti apa gitu. Nah, itu kalau zaman dulu produk desain tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya produk desain relate ke digital, itu bisa banget, nggak masalah. Bahkan yang bukan jurusan desain aja, itu bisa jadi UX. Jadi contoh ya, gue punya, ini cerita, tapi real. Jadi gue dengar dari ini hasil obrolan gitu, bahwa ada orang yang dia kalau nggak salah kuliah bahasa, ngambil bahasa, kemudian dia terjun ke UX sebagai UX writer, karena memang dia punya kemampuan untuk menulis dan sebagainya. Nah, begitu dia terjun ke UX writer, ternyata dia lihat bahwa, kerja di UX tuh asik banget gitu. Dan dia mencari tahu atau dia belajar untuk
bisa lebih, akhirnya dia belajar UI-nya, dia belajar mendesain. Otodidak, balik lagi nih relate ke pertanyaan sebelumnya, otodidak. Dan paling nanya sama teman-teman yang udah bisa. Gitu. Dan tahu nggak, terakhirnya dia jadi UX designer, which is berangkatnya dari bahasa yang kita nggak tahu, dia ternyata bisa. Gitu. Jadi no problem gitu. Apalagi ini sama-sama desain gitu ya. Bahkan gue sering banget dapat bukan cerita ya, bahwa ini real gitu. Ya, mahasiswa yang tadinya kuliah desain grafis, begitu lulus dia jadi UX designer gitu. Sama-sama desain kan, cuma kan beda ya. Kalau desain grafis kan lebih ke lu membuat iklan, lu membuat banner, tapi ini desain produk gitu. Jadi jawabannya sangat sangat bisa sih. Gitu. Atau mau ditambahin, Pi? Ya, cukup sih kalau yang itu. Oke. Kalau yang lain masih ada nggak? Oke, teman-teman ada yang masih mau bertanya, silakan. Kalau di Facebook ada yang nanya nggak tuh? Oh ya, kita juga streaming di Facebook ya. Oke, dari Mas Zulham, ada ini nggak? Facebook. Ntar kita cek ya. Oke, sambil nunggu update pertanyaan. Jadi mungkin sedikit ini aja ya, summary aja dari hasil obrolan kita hari ini mengenai sukses berkarir di UI UX dari zero to hero. Gitu ya. Jadi menurut gue ya, ini roadmap sebenarnya roadmap apa sih yang harus dilakukan. Jadi pertama adalah membangun minat dulu nih, karena kerja tanpa minat itu kayak lu melakukan sesuatu yang terpaksa gitu. Jadi lo harus berdasarkan minat dulu, mesti tumbuhkan dulu nih minat dulu. Gimana caranya numbuhin minat? Dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang UI UX, tentang kayak tadi tuh misalnya perbedaan UI UX apa gitu, terus aktivitas di dalam UI UX itu seperti apa gitu, sampai nanti lo bisa menemukan bahwa ada desain nih, gue senang desain nih, gue di situ. Atau mungkin, ternyata ada riset nih, gue lebih suka riset nih, gue ketemu orang, nanya-nanya orang, gitu. Terus nanti gue bikin hasil risetnya seperti apa, gitu. Atau gue senang nulis nih, gitu. Ternyata ada UX writing. Nah, itu hal-hal seperti itu yang mesti dicari tahu dulu di awal. Jadi cari informasi seluas-luasnya dulu tentang UI UX. Nah, berikutnya adalah yang harus dilakukan adalah belajar dan jangan lupa dipraktekin. Jadi kalau cuma belajar tapi nggak dipraktekin percuma juga, karena UX itu sebenarnya banyak banget hal-hal yang praktis gitu. Jadi sesuatu yang harus dilakukan secara praktek gitu. Jadi nggak bisa cuma teori aja gitu, karena teori tanpa praktek di UX ya nothing gitu. Nah, belajarnya kayak gimana? Kayak tadi, kalau lo mau mulai dari otodidak silahkan, mau ikut komunitas silahkan gitu. Di komunitas tuh banyak banget obrolan-obrolan tentang atau tips-tips atau insight-insight tentang UI UX. Kemudian bagus lagi kalau misalkan ikut kursus gitu atau ikut macam-macam ya, workshop atau apapun gitu. Nah, dengan belajar itu nanti kita akan punya skill yang akan dibutuhkan. Nah, next-nya apa nih? Kita ini udah minatnya udah jadi, udah ada ya, udah timbul. Kemudian kita udah belajar, udah punya bahan dasar gitu, punya set skill yang sebagai basic lah. Kemudian apa selanjutnya? Jangan puas dengan skill yang ada, tapi terus ditingkatkan kemampuannya. Kenapa? Karena kayak tadi tuh, bahwa peminat UI UX itu makin banyak dan persaingannya makin tinggi gitu. Jadi artinya kemampuan kita juga harus lebih gitu ya.
bukan berarti harus pinter desain ya gitu. Karena UX itu bukan hanya di desain, tapi juga kayak tadi sebenarnya lebih ke pemahaman gitu. Gimana lo melihat sebuah masalah, gimana lo membuat konsep solusi, kemudian bagaimana lo mempresentasikan itu kepada orang lain gitu, supaya orang paham, orang ngerti, dan lo bisa mempertahankan itu gitu. Lo bisa menjelaskan dan bisa mempertahankan. Itu ada poin-poin yang menurut gue penting banget dimiliki sama teman-teman yang tertarik di UI UX. Nah, kemudian setelah itu apa yang harus dilengkapi adalah dengan memperkaya wawasan. Jadi kenapa wawasan itu penting? Karena gini, tren UX itu selalu berubah-ubah. Tren desain lah yang paling simpel. Karena kalau UX kan lebih experience, skupnya lebih luas. Kita ngomong desain aja. Desain itu setiap tahun berubah-ubah trennya. Nah, ini harus diikuti gitu. Karena experience si pengguna. Jadi kalau kita UX kan berarti kita mendesain produk yang akan digunakan oleh pengguna. Nah, ini sangat punya banyak pengaruh, salah satu dari tren. Jadi kalau misalnya kita bikin sebuah aplikasi di mana dengan visualisasi yang begitu keren, begitu bagus dan sebagainya, tapi ternyata tidak trennya udah old fashion gitu. Misalnya dari sisi warna gitu atau sisi button-button gitu yang udah jadul banget, itu mempengaruhi loh. Jadi orang jadi males makainya atau nggak seru nih produknya ternyata udah ya begini aja gitu. Yang tadinya bagus tapi karena visualisasinya old fashion akhirnya jadi dianggap tidak oke gitu. Nah, itu salah satu yang harus juga diikuti oleh orang-orang yang masuk di UI UX. Nah, gimana cara menambah wawasannya? Banyak caranya. Pertama, bisa ngelihat desain-desain orang, portfolio orang. Itu jadi contohnya kita visit ke behance.net. Itu salah satu web untuk showcase. Jadi biasanya teman-teman desainer itu mereka memposting desain-desain itu di behance.net. Nah, ada website yang lain juga ada namanya dribble.com dengan B-nya kalau nggak salah 3 dribble.com. Nah, itu juga biasanya jadi salah satu rujukan untuk kita melihat-lihat desain-desain yang ada. Nah, itu 2 website yang umum ya. Sebenarnya masih banyak lagi website lain yang menurut gue itu bisa jadi wawasan kita untuk menambah ini ya. Jadi untuk memperkaya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir menurut gue yang penting adalah personal branding. Jadi ini tadi tuh menjual diri. Gimana caranya kita udah punya minat, kita udah punya skill set yang dibutuhkan, kita juga udah mengimprove kemampuan kita, terus kita juga udah dapet nih wawasan-wawasan misalnya tren desain 2021 atau bahkan tren desain 2002 seperti apa gitu. Nah, sekarang gimana caranya supaya orang tahu gitu bahwa kita punya itu semua gitu. Nah, caranya dengan personal branding. Personal branding seperti apa? Kayak tadi, CV itu harus dibikin lebih menjual, harus spesifik. Jadi harus mengutarakan apa yang kita tawarkan gitu. Jadi jangan general. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang CV-nya masih general, coba dirubah supaya lebih biasanya interviewer atau HRD lah ya yang melihat pertama kali itu, oh ini yang gue cari nih karena gue nyari UX, berarti gue butuh orang-orang yang harus paham UX atau menjual dirinya di UX gitu. Nah, terus selain itu juga personal branding itu banyak ya. Jadi kayak tadi CV, kemudian portfolio, kemudian use case dan sebagainya harus ceritain. Nah, ketiga, yang lain menurut gue adalah ini di luar dari dokumen-dokumen tadi adalah lu dengan ikut bergabung di event-event atau apapun yang relate dengan UI UX. Misalkan ada kompetisi UX yang diadakan oleh misal entah itu kampus A atau perusahaan A atau perusahaan B gitu, atau bahkan sebuah tempat kursus gitu ya, itu ikutin aja kalau bisa, karena apa, itu akan menjadi nilai tambah ya, apalagi kalau misalnya kita bisa menang gitu, menang kompetisi gitu, itu pride banget gitu. Jadi
akan jadi nilai tambah di CV kita. Bahkan ya, gue pernah dapat cerita juga, ini real juga, real case. Jadi ada mahasiswa waktu itu dia tertarik dengan UI UX, kemudian dia ikut di kompetisi. Dia sampai akhirnya dia menang gitu. Kompetisi itu tadinya lokal, kemudian dia ikut lagi yang internasional, global, bahkan sampai akhirnya dia di-hire sama salah satu perusahaan di luar negeri gitu, yang mereka mantau kompetisi itu gitu. Dan itu terjadi dan itu fakta gitu. Jadi artinya coba diikutkan jangan takut untuk ikut-ikut gitu. Walaupun kita kalah gitu, tapi kita punya pengalaman gitu. Dari situ banyak banget pengalaman-pengalaman yang bisa digali, bisa diambil, yang akan menjadi value buat kita sendiri nanti ke depannya. Kurang lebih itu sih. Jadi, Pin, ada yang mau ditambahin nggak? Ada yang mau ditanyain sih, Om. Oh iya, silakan. Nih, kalau kita mau belajar nih, kira-kira gimana nih Om nih? Kalau misalkan harus butuh ya butuh orang butuh guidance gitu buat belajar UI UX ini di mana nih? Oke. Sebenarnya sekarang banyak ya, banyak tempat lah yang menyediakan itu, termasuk sebenarnya di tempat kita juga di bangku kelas. Bangku kelas ini akan buka juga sebenarnya kelas UI UX dan nanti mungkin akan online ya. Tapi balik lagi, opsinya banyak banget sebenarnya pilihannya. Tergantung teman-teman maunya seperti apa. Mau otodidak sekalipun juga bisa gitu. Jadi banyak banget materi-materi di luaran yang bisa jadi dasar gitu. Tapi memang balik lagi kalau gue lebih suka ada mentor sih. Artinya karena gini, belajar sendiri itu sometimes kalau misalkan kita mentok, kita bingung mau nanya ke siapa. Nah, itu jadi obstacle. Jadi artinya besok kalau misalnya kita nggak nemu jawabannya, akhirnya kita frustasi, akhirnya males nerusin gitu. Iya, betul. Jadi akan lebih enak memang ada mentor. Nah, kalau gue pribadi, ya udah gabung aja di bangku kelas gitu. Nanti kita akan buka kok kelas untuk UI UX gitu dalam waktu dekat ya. Kita lagi nyiapin silabus dan sebagainya. Itu mungkin kalau dari gue. Ya, dari gue sih, ya kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya-nanya lagi, mau belajar, tapi nggak mau nanya di sini, misalkan mau nanya personal, itu boleh banget sih buat chat kita ya Om ya, buat hubungin kita berdua gitu kalau mau nanya-nanya. Kita sangat open sih kalau ada yang mau nanya. Kita malah senang kalau ada yang mau belajar bareng gitu. Siap. Ya, jadi sampai sekarang pun sebenarnya gue juga masih belajar gitu karena UX itu bukan statik ya, sampai sekarang ada aja gitu yang baru gitu. Sometimes kita nggak boleh berhenti gitu untuk belajar. Dan serunya lagi di UX itu banyak metode-metode praktis gitu. Yang gue nggak nemuin itu di jalur yang lain gitu. Tapi kalau di sini tuh banyak sebenarnya metode-metode praktis yang bisa diterapin. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan ya? Iya. Jadi mungkin kita closing aja ya. Jadi teman-teman semua terima kasih udah dengan setia mengikuti sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, obrolan-obrolan ini bisa bermanfaat ya buat kita semua, bisa menginspirasi khususnya buat teman-teman yang mau terjun ke UI UX. Ini dunia yang menurut gue keren banget gitu. Seru lah, pokoknya seru. Asik banget gitu. Sebenarnya di dalam tuh asik banget gitu. Karena aktivitasnya tuh rame gitu. Lu nggak ngerjain sendiri, lu ngerjain bareng-bareng gitu, kolaborasi dan sebagainya, lu interaksi, lu komunikasi, pokoknya banyak deh, tidak melulu hanya gambar gitu. Challenge-nya banyak gitu. Dan kebutuhan di industri juga makin banyak, apalagi sekarang dengan pandemi, semua cenderung running to digital ya, switch ke digital gitu. Jadi produk digital tuh akan banyak banget dan
tentunya akan butuh UX UI designer yang banyak juga gitu. Jadi menurut gue ini adalah kesempatan buat teman-teman yang mau terjun, jangan takut, jangan apa ya, jangan takut untuk bersaing sih kalau menurut gue, karena persaingan itu akan selalu ada gitu. Dan tinggal kitanya nih, kita mau mendevelop diri kita nggak untuk siap terjun di situ, untuk siap bersaing, karena once lo berhasil masuk ke situ, itu nanti ke depannya apa ya, jalan di situ akan lebih mudah sih gitu. Jadi jangan terlalu muluk-muluk pengen ke perusahaan unicorn dulu gitu. Waduh, iya sih. Jadi lu mulai dari perusahaan yang biasa-biasa aja dulu, yang penting lu terjun dulu di situ sambil belajar ya, sambil terus belajar. Nanti lu bisa jadikan itu sebagai stepping stone gitu. Jadi lu bisa nanti misalnya lu setahun di situ, lu bisa cari perusahaan yang lebih oke gitu dan sebagainya gitu. Karena itu satu hal yang wajar, tapi balik lagi kompetensi kita yang harus dijaga gitu, harus tumbuh dan berkembang gitu, jangan statik gitu. Karena yang namanya persaingan itu pasti yang apa ya, banyak komponen-komponen atau yang dilihat gitu, dan kita harus bisa memenuhi semua itu gitu, jangan cuma satu area aja sih kalau menurut gue, apalagi UI UX itu luas banget gitu. Itu mungkin terima kasih sekali lagi juga buat ini ngampus yang udah ngebantu kita untuk promo dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bukan, mungkin nanti ada sesi UI UX yang lain, ditunggu aja, nanti kita akan coba bahas hal-hal lain terkait UI UX yang mungkin lebih detail ya Om ya. Betul. Jadi ini karena memang sekarang kan hanya lebih ke pengenalan ya, untuk menginspirasi. Cuma apa sih yang ada yang nanti bakal ada di dunia UI UX itu, kita cuma kasih, mungkin di sini baru kisi-kisi aja gitu. Mungkin nanti ada apa namanya yang lanjutannya bisa lebih detail sih. Begitu. Oke, teman-teman, mungkin itu aja dari kita berdua. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.